Oke, selanjutnya kita akan membuat form untuk update delete data. Kita masuk di folder kerja kita di tugas. Jadi data petugas ini kita tambahkan sebuah folder baru, yaitu delete petugas.pp. Oke, ini kita tutup dulu. Di sini kita ambil datanya itu di sini. Kita lihat di script yang ada. Di fungsi delete halaman sendiri. Oke, kita ambil data yang ini lalu kita letakkan di delete.pp. Oke, kemudian untuk konektornya itu dia ada di luar. Kemudian cek inputnya juga di luar. Yang data yang buka ini kita hapus saja. Input. Oke, kemudian di sini untuk nama variabelnya itu input, kemudian nama parameternya kita ganti dengan ID petugas. Kemudian di sini jadi untuk variabelnya itu input, kemudian dia memanggil ID petugas, kemudian delete from nama tabel ini kita ganti dengan petugas. Kemudian where nama ID petugas. Kemudian di sini dia akan menampilkan nama variabel. Kemudian untuk lokasinya itu di petugas.pp. Oke, selesai. Oke, kemudian di petugas, data petugasnya kita lihat di bagian delete-nya. Nah, di bagian hapus ini kita isi dengan delete petugas.pp tanda tanya. Kemudian di sini dia menampilkan ID, memanggil parameternya itu ID karyawan. ID petugas sama dengan dia memanggil data yang di sini. Oke, Ctrl C lalu kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita Ctrl S, kita coba refresh, tes dulu datanya. Di data petugas ini kita coba hapus salah satu data yang ada. Kita hapus yang ini saja. Nah, untuk datanya sudah terhapus. Oke, kemudian di delete karyawan ini kita perlu untuk menambahkan fungsi. Delete petugas kita perlu untuk menambahkan fungsi ketika orang masuk ke data kita dia tidak menghapus data sembarang. Jadi kita perlu untuk menambahkan fungsi di insert data transaksi. Kita ambil data ini saja. Ctrl C lalu kita letakkan di data petugas.pp. Kita paste di sini. Kemudian kita hapus. Ctrl S. Untuk delete petugas seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi di tambahkan data baru, yaitu untuk folder barunya kita save saja. Oke, kita tambahkan data delete pelanggan. Delete pelanggan.pp. Delete pelanggan.pp ya. Oke, di sini kita perlu untuk merubah datanya itu di bagian variabel sini. Di pelanggan. Kemudian di delete from pelanggan.
where ID pelanggan menampilkan nama variabel untuk pernah dia memanggil nama parameter ID pelanggan. Nah, seperti ini. Kemudian lokasinya itu di ID pelanggan. Oke, pelanggan.php. Di pelanggan, nama pelanggan where ID pelanggan. Sini kita pastikan dulu sudah sesuatu belum. Oke, kita lanjut lagi di data pelanggan. Kita perlu untuk menambahkan data ya di dalam data pelanggan di bagian hapus ini. Kita tambahkan delete pelanggan .php sama dengan tanda tanya sama dengan bukan sama dengan, tapi dia memanggil ID pelanggan, parameter pelanggan sama dengan, kita copy saja data yang di atas ini. Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini seperti ini teman-teman. Ctrl S, delete pelanggan ID pelanggan.php ya. Kemudian kita coba tes refresh lagi. Kita di tes data pelanggan, kita coba hapus salah satu data di atas sini. Kita hapus saja yang ini bagian terakhir. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, kita kembali lagi di folder kerja kita. Kita tutup data pelanggan. Kita pilih file, kemudian save as. Di sini kita akan membuat data jenis detail transaksi. Oke, di sini kita hapus, tambahkan folder baru itu adalah jenis cucian. Jenis cucian.php. Jenis cucian.php, kemudian kita save datanya. Jenis cucian. Oke, di sini kita perlu untuk mengubah data di sini. Di nama variabel ini kita menggunakan dengan input nama variabel, kemudian menampilkan nama parameter ID jenis cucian. Oke. ID jenis cucian. Kemudian di sini dia manggil delete from jenis cucian. Kemudian dia where ID jenis cucian variabel. Kemudian di lokasinya itu di jenis cucian.php. Jenis cucian.php, Ctrl S. Kemudian kita lihat di data di jenis cucian, di data di bagian hapus. Nah, di sini kita tambahkan delete jenis cucian. Jenis cucian tanda .php, tanda tanya, jadi jenis cucian sama dengan, kita copy saja data ini. Lalu kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Ctrl S. Kita coba testing dulu di jenis cucian ini. Kita hapus yang jas saja. Tidak bisa. Jenis cucian.php baru bisa dihapus, teman-teman. Media putih belum bisa dihapus. Kita lihat apakah sudah sesuai datanya atau belum. Delete jenis cucian.php ID jenis cucian. Kita lihat di detail delete jenis cucian. Jadi untuk kesalahannya di sini jenis kurang S.
Jadi cucian Ctrl S, kemudian kita coba refresh. Nah, kita testing dulu. Nah, kita hapus data yang ini tadi, just. Nah, just sudah terhapus teman-teman. Kita hapus lagi salah satu data. Transfer yang terakhir sudah dihapus. Jadi untuk jenis cuciannya sudah juga. Oke, kemudian kita lanjut di tutup dulu. File, save as. Kemudian di sini kita ganti delete transaksi. Delete transaksi, oke, save. Delete transaksi.php. Transaksi.php. Kemudian di sini ID transaksi. ID transaksi, kemudian sini from transaksi, kemudian dia mengambil parameter ID transaksi, kemudian lagi di sini dia akan menampilkan lokasinya di transaksi.php. Oke, kemudian kita menuju ke transaksi, kita menuju ke transaksi, di mana dia punya data di sini. Nah, di sini kemudian kita tambahkan datanya, dihapus ini. Delete transaksi.php, tanda tanya, ID transaksi sama dengan lagi data di sini. Ctrl C, kemudian kita letakkan di ID transaksi, delete transaksi. Oke, kemudian kita coba lihat di data transaksi ini, transaksi. Nah, di sini untuk kita hapus datanya ini dihapus di dua tabel, yaitu di tabel transaksi dan detail transaksi. Nah, caranya itu kita tambahkan satu data di detail transaksi. Di detail kita lihat di detail transaksi. Bukan detail tapi di delete. Nah, di delete transaksi ini kita tambahkan satu data. Ctrl C, kemudian kita letakkan sini. Nah, delete from transaksi, kita ganti ada. Kita tambahkan detail transaksi. Detail transaksi where ID detail transaksi. Detail transaksi, kemudian sini menemukan dua data juga. Nah, di sini bukan detail ID detail transaksi, tetapi untuk ID transaksinya dia ada di dalam detail transaksi. Jadi sini detail transaksi saja, kemudian Ctrl S. Kita coba lihat di sini data yang ini. Nah, di sini kita akan menghapus data nomor 5. Maka kita lihat dulu di wilayahnya itu ada berapa data. Nah, ini ada salah di sini. Di transaksi 77. Detail transaksi nomor 77. Kita lihat di detail transaksi. Di detail transaksi di mana? Date. Kita lihat di detail. Jadi detail transaksi nomor 77. Nah, di sini ada error sedikit lagi. Oke, kita lihat di sini dulu. From detail transaksi. Baik, jadi di sini untuk nama kita panggil sini saya menggunakan dengan
QR atau yang serif bintang from detail where a transaksi like variable key. Nah, kemudian di sini variable key. Nah, selanjutnya di insert detail transaksi juga saya menggunakan itu QR, kemudian di transaksi juga saya ganti saja, saya menggunakan dengan variable QR. Nah, kemudian di sini kita coba tambahkan dulu. Nah, di transaksi ini kita coba hapus uraian nomor 5, teman-teman. Kita hapus uraian nomor 5. Gitu ya. Nah, jadi untuk sini sudah terhapus. Kita coba cek di database. Kita cek di database-nya dulu. Ini ada error, saya refresh. Nah, di log laundry kita lihat di detail transaksi. Di data detail transaksi ini, nah tadi saya hapus nomor 5, maka sudah terhapus, teman-teman. Di ID transaksinya sudah terhapus. Coba saya hapus lagi di nomor 4. Untuk ID transaksi 4 saya hapus coba. Kemudian sini kita cek terus lagi. Nah, untuk nomor 4 juga sudah terhapus. Seperti ini untuk detail transaksinya. Jadi di sini untuk di dalam transaksi ini dia menghapus dua ID, dua data, yaitu ID transaksi dan ID detail transaksi. Kemudian di uraian di sini dia hanya menghapus salah satu data saja. Kita coba hapus ini. Nah, untuk hapusnya ini belum, saya belum membuat datanya di insert detail transaksi di delete detail transaksi belum. Berikutnya kita akan lanjut di tambah satu tabel. Nah, di sini kita pilih file, kemudian save as. Delete detail transaksi. Delete detail transaksi.pp. Oke, selanjutnya di sini kita hapus yang ini. Yang di sini kita tidak usah gunakan. Oke, kemudian delete form detail transaksi or ID transaksi. ID detail transaksi juga. Di transaksi, kemudian di sini ID detail transaksi. Detail transaksi, kemudian di sini juga dia detail transaksi untuk lokasinya di situ. Terus, oke, kemudian kita lihat dulu di transaksi. Oke, di sini saya copy saja ini. Kita letakkan di detail transaksi sini. Kita lihat, buka di detail transaksi. Nah, di sini kita posisikan saja tempat. Delete detail transaksi. Detail transaksi.pp, ID transaksi. ID detail transaksi. ID detail transaksi. Oke, kemudian di detail transaksi ini dia mengirim dua parameter. Dia tidak hanya mengirim satu, tapi dia mengirim dua parameter juga. Jadi di sini kita menggunakan dengan ini ini variabel QR sama dengan QR sama dengan
n dipakai n dua, nkr. Jadi memanggil parameter nkr sama dengan dia memanggil data ini juga. Kita copy saja ini. Kita letakkan sini. Oke. Nah, di sini ID transaksi. Dia mengirim parameter ID transaksi. Oke, kemudian di sini kita lihat di insert data di delete data transaksi. Nah, di sini. Di sini dia harus memanggil. Sini kita bisa namakan variabel gelap saja. Terserah. Gelap sama dengan dia memanggil variabel get kemudian sini key. Oke, kemudian di sini lagi kita lihat from data. Jadi di sini dia memanggil dua data. Dia memanggil dua parameter. Kemudian di sini variabel data transaksi. Variabel QR data. Nah, dari sini QR sama dengan gelap. Kita isi dengan variabel dari sini, variabel gelap. Kita paste saja sini. Kemudian untuk tanda ini kita hapus saja. Oke, jadi datanya seperti ini ya. Kita perlu untuk meneliti sehingga tidak terjadi error. Selanjutnya kita coba tambahkan data. Oke. Nah, jadi sini dia akan menampilkan key. Dia menampilkan ini. Jika kita hapus data ini, maka dia terhapus teman-teman. Dia akan memanggil data ini key sampai 48. Kemudian saya hapus lagi satu. Jadi mengenal data yang ada di detail transaksi. Kemudian di sini bukan detail transaksi tapi di transaksi. Jika kita menghapus data yang ini, maka kita mau menghapus data, maka dia akan kita hapus yang ini. Oke, kita coba hapus data. Ini terhapus. Saya refresh dulu. Jadi nah, untuk seperti ini ya teman-teman, untuk data transaksi sudah bisa kita hapuskan datanya. Oke, untuk data petugas sudah bisa kita hapus juga ya. Kemudian data pelanggan, sucian, transaksi, dan detail transaksi seperti ini sudah. Oke, kemudian kita akan menambahkan satu buah gambar di halaman ini seperti di aplikasi Facebook dan lain sebagainya. Itu ada logo Facebook atau logo lain-lain di website yang sudah dibuat, dan itu kita tambahkan di sini. Kita ketik alamatnya itu https unraw unraw.com illustration. Oke, kemudian di sini ya. Di sini ada unraw.com illustration. Kita enter. Kita tunggu saja sampai prosesnya berhasil. Oke. Nah, sudah muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan suka kita. Ini saya memilih beberapa gambar. Lihat saja yang ini.
Coba ini kita simpan. Dan ini bentuk filenya itu dalam bentuk PNG. Sini saya bisa masih memilih beberapa gambar saja. Kalau kita tidak suka, kita bisa ganti saja. Tapi ini juga baik. Saya buka dulu filenya. Masih loading, teman-teman. Nah, untuk gambarnya seperti ini, kita pakai ini saja, teman-teman. Saya tutup dulu, kemudian kita kembali ke data ini. Kita masuk di ini, download tadi. Oke, gambar saya gunakan ini saja. Ctrl C, kemudian kita letakkan di dalam data C. Kita letakkan dalam exam htdocs local. Nah, kita letakkan di, saya letakkan di sini saja. Oke, kemudian kita ganti nama dulu. Kita ganti namanya dulu. Kita login saja. Login.png. Oke. Nah, untuk gambarnya itu kita kembali ke folder kerja kita. Kita lihat di untuk dulu ini. Oke, jadi kita letakkannya di sini ya, teman-teman. Nah, di atas login petugas. Nah, kita kembali ke folder kerja di login. Kita lihat di data yang login. Minta maaf, buka ini. Di login.php. Kita akan meletakkan gambarnya di atas tadi itu di login petugas. Nah, di sini kita letaknya. Oke, kita letakkan sini. Nah, di sini kita gunakan tag untuk. Kemudian sini kita menggunakan img, src. Kemudian sama dengan mengikuti 2, gunakan login.png. Kemudian oke, kemudian kita coba refresh, kita coba cek. Nah, gambarnya sudah muncul. Oke, kemudian kita akan membuat ukurannya itu menjadi kecil. Kita coba tambahkan row, kita lihat di script yang sudah disediakan. Di sini di web 5 sini kita lihat di script. Kemudian kita lihat ambil di grid basic. Nah, di bagian grid ini masih dalam proses. Oke, kita ambil yang ini, row. Kemudian kita letakkannya di folder kerjanya di sini. Kita letakkan di atas sini. Oke.
Oke, kemudian kita hapus yang ini satu, kita pindahkan ini ke dalam sini, kemudian sini kita tambahkan width sama dengan 1,2 width kemudian 100%, kemudian tekan. Kemudian ukurannya ini kita pakai 10. Nah, di sini kita hapus saja ini. Yang 10. Ctrl S, kita coba refresh lagi. Nah, untuk ukurannya sudah seperti ini, tapi dia di samping. Oke, kemudian di sini kita pakai dengan penutup lagi di sini. Ctrl S, kita coba refresh lagi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk pindahkan gambarnya di samping. Kita tambahkan sini MX garis datar auto. Ctrl S, kita coba refresh lagi. Kita refresh lagi sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk video kali ini sudah selesai. Untuk bagian delete nya sudah selesai. Kita jumpa lagi di video berikutnya.